Kita semuanya belajar tentang puasa. Puasa itu sebenarnya adalah perintah, perintah dari Tuhan. Kalau memang itu sebuah perintah, puasa itu perintah berarti adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Yang pertama, alasan kenapa kita harus berpuasa, yang pertama adalah untuk mengajar kita penguasaan diri. Yang pertama kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini dikatakan bahwa buah roh yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Berarti ini adalah kunci. Itu kayak misalnya ada sebuah barang gitu ya. Di sini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu kayak ngunci semuanya, kayak dikunci, dia adalah penutupnya. Puasa itu adalah kita sedang diajar untuk penguasaan diri. Kasih itu adalah seperti dasar. Dasar segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kasih. Ya kan? Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu adalah dasar segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kemudian sebagai pelindungnya itu adalah penguasaan diri. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa penguasaan diri itu bisa menghancurkan. Contoh, kalau Bapak Ibu semuanya di sini tentang kesabaran. Kesabaran yang berlebihan, sabar berlebihan, sampai nggak tahu kedisiplinan. Semua yang berlebih tidak dikuasai bisa menghancurkan. Saudara itu mengasihi orang, punya belas kasihan. Karena kan ada karunia-karunia, saya sering jelasin di sini. Ada karunia belas kasihan, ada karunia memimpin, ada karunia memberi, ada karunia menasihati semuanya ya kan. Tetapi segala sesuatu kalau dilakukan tanpa penguasaan diri itu bisa menghancurkan. Contoh, ada orang yang suka berbelas kasihan sampai tidak penguasaan diri, akhirnya sampai kebablasan dan dimanfaatkan banyak orang dan sebagainya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contoh, kalau saudara minum air itu baik, itu menyehatkan. Tetapi kalau minum air kebanyakan ternyata juga bisa mematikan. Semua yang berkelebihan itu tidak baik. Makanya ada yang namanya penguasaan diri. Demikian juga di dalam berpuasa, puasa membuat kita diajar yang namanya penguasaan diri. Kita ini punya kemerdekaan, tidak ada seorang pun yang bisa melarang kita. Kita mau makan apa saja kita bisa lakukan. Tetapi kita diajar bukan orang yang kemudian menahan makan kita. Misalnya ada orang yang di penjara, makanannya dijatah sehingga dia kepingin nambah nggak bisa karena dijatah mungkin, ya kan, saya nggak pernah di penjara. Tetapi yang namanya penguasaan diri itu melatih kita untuk kita bisa memegang kendali atas hidup kita, atas nafsu kita, atas keinginan kita, sehingga kita belajar hidup dalam keteraturan. Penguasaan diri. Yang kedua adalah puasa melatih kita untuk unity antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita ini kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi seringkali antara roh, jiwa, dan tubuh kita semuanya nggak sinkron, nggak bisa unity. Contoh, hati saya kepingin berdoa. Pikiran atau jiwa saya kepinginnya main TikTok. Tetapi tubuh saya malas untuk berdoa. Kemudian roh saya itu nurut. Makanya firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Saya kepengennya puasa, ikut nurut sama Tuhan. Tapi otak saya jalan untuk pada waktu lihat makanan mulai kepengen. Dan lalu perut saya mulai kriuk-kriuk. Dan kemudian memutuskan untuk makan.
Sehingga antara roh, jiwa, dan tubuh tidak kompak. Makanya banyak orang kepinginnya A, tetapi yang dilakukan B. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena tidak biasa mendisiplinkan. Pada waktu kita berpuasa, kita sebenarnya melatih diri untuk semuanya sinkron antara roh, jiwa, dan tubuh. Tidak akan ada sesuatu yang bisa unity kalau tidak ada leadernya. Nah, di dalam hidup kita, leadernya itu harus roh kita. Karena roh kita itu selalu nurut. Roh kita itu selalu yang merindukan untuk bisa taat. Yang menghalangi kita bisa taat adalah jiwa dan tubuh. Pada waktu puasa, kita mulai belajar tunduk kepada keinginan roh. Karena roh kita selalu punya keinginan untuk taat kepada keinginan roh Allah. Roh kita itu selalu ingin tunduk kepada keinginan roh Allah. Pada waktu kita memaksa diri kita untuk ngikutin puasa, itu adalah memaksa daging kita tunduk kepada keinginan roh. Dan kemudian jiwa kita, pikiran kita, keinginan untuk makan semua ditundukkan pada keinginan roh, supaya kita semuanya memutuskan puasa, mulut nggak makan, pikiran harus mulai kepada Tuhan, sehingga semuanya terbiasa sinkron. Tubuh kita ini hanya ngikuti siapa yang menang. Kalau jiwa yang menang, maka tubuh dan mata saya akan melihat ke TikTok. Tetapi kalau roh saya yang menang, maka saya akan tunduk kepada keinginan roh saya akan berdoa. Makanya puasa itu hal yang tidak gampang, tetapi powerful. Kenapa kok powerful? Kita akan pelajari selanjutnya. Kenapa kok bisa powerful? Nanti ya, nggak tahu ini nomor 3, sebentar ya. Nomor 3, puasa melatih pikiran kita. Melatih di dalam hal apa? Pada waktu kita berpuasa, kita akan sadar ternyata seringkali kita itu lapar bukan karena sungguh-sungguh lapar. Tapi karena emosi kita, keinginan kita kayak contoh. Saya kadang-kadang di rumah, misalnya habis pergi atau habis pelayanan, saya sebenarnya nggak lapar. Tetapi karena terbiasa saya kalau pulang makan, jadi seakan-akan lapar. Contohnya lagi, kayak orang Indonesia, karena terbiasa makan nasi, kalau makan tidak ada nasinya, kita merasa belum makan. Bisa masuk angin, bisa lemes. Padahal pada kenyataannya ternyata justru yang membuat cepat lemes adalah nasi. Nah, itu sebabnya Tuhan sedang melatih pada waktu puasa untuk mulai mengetahui bahwa firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan oleh karena roti saja, tapi firman itu terjadi. Karena pada waktu puasa, hari pertama itu lapar. Yang pernah puasa 3 hari, minimal 3 hari lah. Lebih dari itu harus tanya sama Tuhan. Kalau full ya, puasa full. Nggak makan, nggak minum, itu 3 hari cukup. Tapi kalau dengan minum masih bisa untuk berapa hari. Pada waktu saya dulu puasa, 1 hari pertama itu kayak kegoncangan ya kan? Perut memberontak, semuanya memberontak. Tetapi waktu hari yang kedua, itu saya rasa lapar itu justru hilang. Hari ketiga, saya bisa lari-lari, badan saya ringan. Terus mulai mikir, selama ini kan telat 1 jam aja sudah kelaparan. Tapi justru waktu kemudian tidak makan, itu saya justru ternyata bisa melewatinya. Setelah 1 hari melewatinya, saya bisa melihat kondisi tubuh saya itu sehat. Nah, di situ mulai melihat bahwa pikiran kita selama ini selalu terprogram harus makan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kamu tidak hanya hidup karena makan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Akhirnya mulai melihat waktu pikiran kita mulai diubahkan.
maka semua organ yang di tubuh ini mengikuti. Waktu mulai terlatih, mulai semua tubuh itu mengikuti dengan sendirinya. Yang tadinya sedikit-sedikit lapar, mengikuti semuanya menjadi teratur. Ada seorang hamba Tuhan, waktu jemaatnya semuanya itu satu persatu sakit kanker, meninggal, itu beruntung. Sehingga hamba Tuhan ini kemudian doa sama Tuhan sampai nangis, sampai dia bilang gini, Tuhan apakah kamu memang ada? Karena dia lihat jemaatnya mati satu persatu dengan penyakit yang sama, kanker. Lalu orang ini kemudian nangis kepada Tuhan, Tuhan nyatakan, show me kalau kamu itu real, kalau kamu itu nyata. Dia ngomong begitu. Sehingga waktu tidur, tiba-tiba temboknya terbuka, ada 2 malaikat. Dia kaget kok temboknya terbuka. Dia pikir roboh, tiba-tiba terbuka. Dan dia dibawa 2 malaikat menghadap Tuhan, dan Tuhan katakan, kalau kamu mau melihat kesembuhan di jemaatmu, berpuasa 1 tahun. Waktu puasa 1 tahun, setiap hari dia hanya makan 1 kali. Dan kemudian menjadi terbiasa. Terus saya tanya begini, bisa ya puasa 1 tahun makan cuma sekali? Terus dia bilang gini, dulunya susah di hari 1-2. Tapi setelah berlalu, justru tubuh menyesuaikan, tidak bisa makan kalau lebih dari 1 kali. Dan badannya, tubuhnya menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Nah, dari situ kemudian dia mulai melihat bahwa firman yang berkata, hidup kita bukan hidup hanya karena dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Itu benar terjadi. Nah, kemudian firman Tuhan, saya baca ya ayatnya ya. Firman Tuhan berkata begini, sesudah itu ia berbaring, ini Elia ya, dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Waktu Elia mendapatkan makanan dari Tuhan, maka dia punya kekuatan berjalan 40 hari, 40 malam. Makanan ini yang dari Tuhan berarti sesuatu yang ilahi seperti bangsa Israel menerima mana dan sebagainya. Waktu dia menerima makanan yang ilahi ini, dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Yang artinya apa? Pada waktu Tuhan yang memberikan kita perintah untuk melakukan puasa, maka di hari pertama itu akan ada pemberontakan di tubuh manusiawi kita, yaitu daging. Tetapi selebihnya, maka roh kuasa Tuhan yang akan menopang, memberi kekuatan, sehingga daging dan kelemahan tubuh harus tunduk kepada roh kita. Jadi ada kuasa supranatural pada waktu kita mulai belajar untuk berpuasa. Bahkan di dalam firman Tuhan di sini dikatakan begini. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dikatakan dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus selama berpuasa, dia menahan lapar. Tetapi dikatakan akhirnya
Laparlah Yesus setelah 40 hari, 40 malam berpuasa. Jadi Yesus baru merasa lapar setelah puasa 40 hari lewat. Di sini kita mulai melihat Tuhan itu sebenarnya sedang melatih kita yang daging ini harus ditundukkan kepada keinginan roh kita yang harus memimpin jiwa dan tubuh kita, maka baru yang supranatural akan menguasai tubuh jasmani kita. Makanya untuk pertama-pertama saya nggak katakan kita semua harus 40 hari, karena itu harus perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan, akan ada kekuatan supranatural untuk melewatinya. Karena Musa dikatakan 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Kok bisa kuat? Karena yang supranatural menguasai. Nah, demikian juga dengan kita. Kita mulai belajar untuk mempunyai kehidupan doa dan puasa. Kedokteran membuktikan segala sesuatu yang kita lakukan selama 21 hari, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Contoh, kalau saudara selalu bangun pagi, selalu jam 4, selama 21 hari, saudara itu akan terus bisa bangun jam 4 seperti ada alarmnya. Demikian juga pada waktu kita mulai pertama kali, seminggu sekali kita mulai puasa. Dan kita mulai belajar komitmen. Atau kita mulai puasa 21 hari. Hanya makan yang sehat atau hanya makan 1 kali. Maka akan ada proses di dalam tubuh kita yang kita menjadi terbiasa. Dan kalau kita kemudian doa dan puasa akan melatih kita, tubuh kita tunduk kepada pimpinan roh. Sehingga yang supranatural lah yang menguasai tubuh daging kita dan jiwa. Makanya kenapa puasa adalah perintah Tuhan, supaya kita mulai belajar berjalan dengan Tuhan. Bukan berjalan dengan daging dan keinginan ke daging kita, tetapi berjalan terus tunduk kepada roh. Roh itu penurut, daging lemah. Makanya daging harus ditundukkan. Karena waktu puasa kita lebih fokus untuk membangun roh kita. Makanya kalau doa puasa tidak boleh tidak baca Alkitab dan berdoa. Karena kalau tidak, maka akan ambruk semuanya. Tetapi pada waktu kita doa puasa, misalnya cuma makan 1 kali, atau cuma tidak makan sama sekali, atau cuma makan sayur-sayuran, ditambah doa dan puasa, itu membuat roh kita sedang dikasih makan. Semakin sehat, semakin kuat untuk menundukkan yang ada di daging kita. Itu sebabnya setiap hamba Tuhan yang penuh dengan kedisiplinan doa dan puasa, maka kuasanya berbeda. Lihat, kenapa setiap orang yang mulai dipanggil Tuhan seperti Musa, kemudian Tuhan Yesus, juga Daniel dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang suka berpuasa, termasuk Daud dan rasul-rasul. Kenapa? Pada waktu puasa, mereka terbiasa roh mereka yang mulai dibangun. Roh mereka yang mulai memimpin. Karena selama kita tidak pernah berpuasa, itu kita terbiasa membiarkan keinginan daging kita yang menguasai. Saya nggak bicara tentang keinginan dosa, tetapi keinginan nggak disiplin. Kalau pengen tidur, ya tidur. Kalau pengen makan, ya makan. Pengen makan sebanyaknya, ya sebanyaknya. Tapi waktu berpuasa melatih daging dan jiwa kita tunduk kepada roh. Dan selama berpuasa, baca Alkitab dan berdoa itu membuat roh kita kesempatan untuk
semakin dikuatkan, tetapi kedagingan kita semakin dilemahkan. Bukan kedagingan, nggak bicara tubuh ya. Kedagingan itu bicara tentang keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan mementingkan diri sendiri, keinginan-keinginan memuaskan nafsunya sendiri. Itu mulai dihancurkan. Makanya kita akan mulai melihat di situ setelah puasa akan sadar. Ternyata selama ini saya sering lapar bukan karena, belum tentu benar-benar karena lapar. Tapi karena otak ini selalu berkata, ini waktunya makan, ini waktunya lapar. Tetapi selama berlatih berpuasa, maka saudara akan juga teratur di dalam kehidupan saudara. Kemudian berikutnya, sudah keempat, untuk memperoleh berkat rohani. Saudara ingat bagaimana pada waktu Esau untuk mendapatkan makan, dia melepaskan yang ilahi. Dia melepaskan berkat yang sangat penting, berkat ilahi, yaitu hak kesulungan. Dia lebih suka untuk memuaskan dagingnya, yaitu lapar. Makanya Tuhan itu sedang melatih kita, kuasai dirimu. Jangan hanya karena lapar, kamu melepaskan semua yang rohani. Waktu Esau ingin mendapatkan makan, mendapatkan sup merah, kacang merah, dia melepaskan yang ilahi. Karena terbiasa selalu nurutin apa yang ada di perutnya. Makanya Alkitab berkata, Tuhanmu adalah perutmu. Nah, makanya kita itu, kenapa Tuhan itu mau melepaskan kita dari segala sesuatu supaya tidak ada Tuhan lain dalam hidup kita selain Tuhan atau Yesus. Pada sementara Yakub untuk merebut berkat yang ilahi, berkat yang rohani, untuk mendapatkan hak kesulungan, dia merelakan melepas makanan. Makanan yang memuaskan perut dia lepaskan untuk menerima yang rohani. Kita harus mengerti di sini, Tuhan itu sangat menghargai korban. Pada waktu kita berpuasa, sebenarnya bukan hanya menguatkan roh kita, tapi kita belajar berkorban, melepaskan korban. Pada waktu berpuasa, ini tidak hanya berbicara tentang saudara nggak makan. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang diajar Tuhan, yaitu yang disukai dagingmu, saudara persembahkan. Saudara harus tahu bedanya antara persembahan dan korban. Persembahan itu seperti ini. Kalau saat ini saya punya banyak makanan di rumah, kemudian saya membagi makanan kepada orang, itu adalah pemberian atau persembahan. Tetapi waktu saya sendiri mempunyai makanan yang saya inginkan, dan makanan itu adalah satu-satunya yang saya miliki, lalu saya persembahkan, itu namanya korban. Kalau pada saat ini saya sebenarnya pengen makan, saya lapar, tetapi saya tidak mau makan hanya karena saya mau berpuasa, karena saya ingin mendapatkan yang ilahi, ini namanya korban. Tuhan itu, saya katakan, menghargai korban. Maka Alkitab berkata gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Mempersembahkan diri kita. Tetapi kalau berbicara korban, ada yang harus dimatikan. Contoh, kita ini adalah orang yang angkuh. Kita pengen dihargai. Kita adalah orang yang ingin dianggap, terus kemudian direndahkan. Dan saudara bisa berespon benar. Saudara itu rela untuk direndahkan. Saudara rela untuk tidak dianggap bodoh padahal saudara pinter.
Padahal saudara bisa membela diri, saudara bisa marah, saudara bisa untuk sakit hati dan kecewa, tapi saudara memilih untuk tidak kecewa. Saudara memilih walaupun di sini tergores, saudara memilih mengampuni, itulah korban. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Karena itu bukan korban. Kalau kamu bisa memberi kepada orang yang bisa memberi kepada kamu, apa upahnya? Kebaikannya nggak ada, bukan korban. Makanya pada waktu puasa juga demikian. Saudara, tidak ada yang bisa menahan saudara untuk puasa atau tidak. Tetapi saudara memilih untuk tetap puasa, itulah korban. Makanya kenapa Tuhan itu sangat tertarik dengan si Yakub. Oleh karena dia mengorbankan yang diinginkan oleh dagingnya hanya untuk memperoleh apa yang ilahi, yang diinginkan oleh Allah. Kemudian kita ini harus belajar bagaimana di dalam kehidupan kita untuk tahu di dalam hidup kita, di dalam pelayanan, di dalam penyembahan kepada Tuhan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, kita tidak bisa mencampurkan yang daging dengan yang ilahi. Itu sebabnya semakin seseorang mulai menyalibkan kedagingannya, mulai mempersembahkan dagingnya, keangkuhannya, semuanya untuk dibakar, dibersihkan, maka semakin saudara mau untuk dibersihkan, semakin mau untuk diproses, semakin saudara bisa dipakai Tuhan, bisa semakin diurapi Tuhan. Contoh ya, Daniel dengan teman-temannya, dia punya pilihan untuk makan yang enak. Dia bisa memilih untuk makan makanan yang disediakan oleh raja. Tetapi dia memilih untuk berpuasa, membuat yang ilahi, yang di rohnya menjadi peka. Nanti kita akan lanjutin, supaya kita tahu bagaimana berpuasa membuat roh kita terlatih. Pada waktu kita berpuasa, yang pertama, kita itu tadi kan belajar untuk mulai belajar penguasaan diri. Kemudian kita berpuasa adalah untuk menyangkal diri. Menyangkal diri yang pertama adalah kita belajar kehilangan hak. Apa yang paling disukai, apa yang menjadi kesukaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga puasa kita itu bukan cuma bicara puasa makanan, tetapi segala sesuatu kebiasaan diri kita yang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya, kita orangnya sombong. Kita adalah orang yang suka dihargai. Kita masih ada banyak ikatan yang kita masih sukai. Orangnya masih suka untuk ngerokok dan sebagainya. Kita tahu bahwa ini yang tidak dikenan oleh Tuhan. Maka mulai belajar menyangkal diri dengan berpuasa, mempersembahkan ini semua yang paling kita suka, kita lepaskan saat berpuasa. Maka Tuhan melihat itu adalah korban. Makanya ada banyak orang mengalami kelepasan dari ikatan setelah berpuasa. Teman saya itu dulu, dia punya mah akut. Sehingga setiap hari dia itu nggak boleh lapar. Sehingga dia kemana-mana harus membawa biskuit, roti mari ya dulu di Indonesia. Kenapa? Karena dia harus sering-sering makan. Nggak langsung makan banyak, tapi harus sering-sering makan supaya mahnya nggak kumat. Tapi suatu saat dia berdoa kepada Tuhan dan dia memutuskan untuk puasa. Teman saya sendiri, kemudian dia puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Hari pertama itu kayak menakutkan. Dia takut nanti mahnya kumat karena dokter sudah ngomong tidak boleh terlambat makan. Di hari kedua, dia ringan. Di hari ketiga, sama dengan saya, bisa lari-lari. Dan setelah puasa, semuanya
dilepaskan. Dia sama sekali merdeka dari mah akutnya. Jadi kita mulai melihat ada kuasa di dalam kita berpuasa. Seringkali orang berpikir begini, oh saya itu kalau berpuasa, Tuhan menurunkan kuasa. Sebenarnya enggak. Kuasa itu Tuhan sudah berikan pada waktu kita terus bergaul dengan Tuhan. Tetapi puasa membuat kita menjadi semakin peka dengan hadirat Tuhan. Kita menjadi semakin peka dengan kita mendengar suara Tuhan. Kalau tadinya Tuhan itu berbicara, kita tidak mendengar. Tapi dengan kita berlatih berpuasa, yang artinya menaklukkan daging kita, menaklukkan semua kelemahan kita kepada keinginan roh, maka yang roh akan menjadi lebih peka. Makanya banyak orang berpikir setelah berpuasa, Tuhan kemudian menambahkan kuasa. Sebenarnya ya ada yang Tuhan tambahkan, ada yang sudah Tuhan kasih kuasa, hanya selama ini rohnya tidak peka. Semuanya mulai peka pada waktu dia mulai membangun kehidupan, melatih dagingnya tunduk kepada keinginan rohnya. Tapi sampai sini ya. Nah kemudian firman Tuhan juga berkata, di Yesaya 58 ayat 9 sampai 10 berkata begini, pada waktu itulah akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti renggang tengah hari. Di sini dikatakan bahwa pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri? Berbicara korban. Makanya yang firman Tuhan katakan, orang yang memberi kemurahan, diberi kemurahan. Itu sebabnya pada waktu puasa, seringkali kita mulai alihkan. Kalau tadinya makan 1 hari 3 kali, saya makan cuma 1 kali. Yang 1 piringnya untuk orang lain. Kalau selama ini saya membeli makanan harganya $10, $10 saya persembahkan untuk orang lain. Orang yang lapar. Jadi berpuasa tidak hanya soal tidak makan, tetapi belajar membawa korban. Sehingga Tuhan berkata juga di sini tadi berkata, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi pada waktu kita mulai melepaskan, pada waktu kita berpuasa, kita tidak hanya memikirkan tentang tidak makan, tetapi kita juga memikirkan tentang apa ikatan-ikatan yang harus aku lepaskan. Kemarahanku, kesombonganku, bahwa saya orang yang sensitif. Aku adalah orang yang haus perhatian. Semua dibawa kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, waktu itu dia terikat dengan perzinahan, saudara. Dia kesaksian bahwa dia terikat perzinahan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya dia mengambil doa puasa. Waktu dia doa puasa, dia minta Tuhan untuk mengalami kelepasan-kelepasan. Selama enggak lepas, saya tidak akan berhenti berpuasa. Dia berpuasa tidak makan selama 40 hari, 40 malam. Wah, dia puasa ekstrim. Gak usah ditiru ya kalau nggak Tuhan suruh. Sampai jalannya itu merangkak. Waktu selesai doa puasa, dia merangkak keluar dari kamarnya.
karena nggak kuat terus ditolongin orang-orang. Tapi semua orang itu berkata, pada waktu dia ngalami kelepasan, waktu dia datang di ibadah, itu lawatan terjadi sampai orang melihat. Karena orang ini nggak cuma puasa ya, doa penyembahan. Itu semua orang ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat waktu dia hadir di dalam setiap waktu ibadah. Kan dia di sekolah Alkitab di asrama. Jadi waktu dia keluar dari doa puasa, waktu dia mulai datang di ibadah-ibadah, itu selalu hadirat Tuhan berkuasa. Sehingga semua orang mulai melihat. Jadi dia tidak hanya dilepaskan, tetapi juga mengalami pengurapan yang baru. Karena ada yang dibawa kepada Tuhan. Kemudian, puasa adalah untuk merendahkan diri. Jadi puasa adalah merendahkan diri. Merendahkan diri itu ada dua. Satu, bertobat. Yang kedua, menyerah. Atau karena minta pertolongan, butuh pertolongan. Merendahkan diri. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab. Ini Ahab ya. Baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa, juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka. Kita semuanya sudah tahu ya, Ahab itu istrinya bernama Isabel yang sangat jahat. Ahab sendiri juga jahat di mata Tuhan. Dia itu sudah dikasih firman, penghukuman akan turun dalam dirinya. Sudah divonis, sudah ketok palu. Tapi kemudian Ahab mulai merendahkan diri dan berpuasa, tiba-tiba Tuhan mengubah keputusannya. Mungkin Bapak Ibu, kita semuanya sering melakukan kesalahan. Ada bencana atau masalah timbul di keluarga kita atau di hidup kita karena kita yang memang salah ngambil keputusan. Karena kita memang telah salah melakukan sesuatu. Mungkin kita telah melakukan dosa yang harus akhirnya kita harus menuai dari apa yang kita tabur. Tetapi seringkali pada waktu kita mengalami, kita minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri, dan berpuasa, Tuhan bisa membalikkan keadaan kita. Walaupun itu kesalahan kita, karena yaitu yang namanya merendahkan diri, artinya mengakui, Tuhan, aku memang salah. Aku telah memutuskan keputusan yang salah. Aku telah berdosa. Misalnya, dulunya nih mau kawin, sudah dikasih tahu orang tua, jangan menikah dengan orang itu. Orang itu orang nggak percaya, misalnya. Dan waktu terus kita itu orangnya keras kepala, tetap aja wis nikah. Sehingga ada masalah. Akui di hadapan Tuhan, doa. Dan berpuasa Tuhan, nggak cuma doa puasa, puasa toh itu nggak penting.
Yang penting itu hati ini loh. Tuhan, aku akui, aku dulu memberontak. Aku dulu nggak dengar-dengaran. Tapi aku minta pengampunanmu Tuhan. Aku mengakui, aku bersalah. Engkau yang mengampuni dan menolong hidupku. Dan sebagainya. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Kemudian berikutnya ya. Kelamaan ya hari ini saya ngomongnya ya. Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat. Ini pada waktu itu Raja Yosafat ya. Suatu laskar yang besar yang datang dari seberang Laut Asin dari Edom. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezol Tamar. Yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu dikatakan, lalu Yahaziel dan Zakaria bin Benaya bin Metanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yesruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kenapa dikatakan nanti Tuhan yang akan berperang? Bahkan dikatakan bahwa hai Yehuda, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Dikatakan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun. Di padang gurun dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Padahal kalau saudara baca tadi, tentara yang menyerang bangsa Israel pada waktu itu sangat banyak. Tapi waktu dia merendahkan diri, berdoa, puasa, Tuhan bergerak. Karena ada banyak hal yang tidak cukup hanya doa. Saudara harus mengerti tentang cawan ya, cawan doa. Setiap doa itu ada cawan di hadapan Tuhan. Doa saja dan dengan doa puasa itu nilainya berbeda. Misalnya gini, doa itu nilainya misalnya poinnya 10, ya kan? Doa sungguh-sungguh nilainya 50. Makanya kan firman Tuhan katakan ada berkat 30, 60, dan 100 kali lipat, ya kan? Berkat itu kan begitu. Pada waktu sungguh-sungguh itu 50% atau 60%. Ditambah puasa bisa 100%. Karena puasa sendiri ada nilainya. Next time ya kita belajar tentang itu. Jadi kemudian itu mempercepat penuhnya. Dan bangsa Israel, karena tentaranya sangat banyak, Tuhan berkata, kamu berdiri di tempatmu saja. Gak usah perang. Sekarang yang perang adalah aku. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, orang Israel hanya memuji Tuhan, nyanyi. Dan tentara itu kemudian perang sendiri. Nah, ada banyak hal masalah di dalam hidup kita yang itu kayak benang kusut. Kita nggak tahu lagi mau digimanain, mulai dari mana. Nggak tahu caranya. Ambil doa puasa. Karena disitulah Tuhan yang berperang ganti kamu. Yang fokus kita adalah meletakkan korban. Fokus kita meletakkan korban, kita nyembah, kita nangis, kita mulai baca Alkitab untuk menguatkan roh ya. Tapi kita mulai nangis, kita akui saya sudah salah Tuhan. Saya utang ini gak bisa lunas karena banyak, karena kemarin aku salah. Akui, puasa, itu yang benang kusut Tuhan bisa pulihkan. Ada banyak perkara yang kadang-kadang tidak cukup hanya doa. Kenapa? Puasa itu mempercepat semua. Karena cawannya cepat penuh. Karena puasa itu untuk menolong, makanya firman Tuhan katakan,
untuk jenis ini hanya bisa diusir dengan doa puasa. Karena doa dengan puasa itu powerful. Ada korban yang kita persembahkan. Makanya kalau orang tanya begini, wah puasanya berat nih, kalau gitu puasanya boleh nggak? Misalnya nggak boleh makan gitu, makannya cuma sekali. Nanti ada yang ngomong gini, boleh nggak kalau makan di tengah-tengah nanti makan ini, boleh nggak makan itu, dan sebagainya. Berarti mereka nggak tahu tentang korban. Apa ya, kayak dulu misalnya ada orang, doa kita puasa 3 hari misalnya. Boleh nggak minum kopi? Boleh nggak minum ini? Boleh nggak ini? Loh ya terserah. Tapi Tuhan melihat itu korban nggak? Kan banyak yang loh, boleh nggak kopi? Saya bisa sih puasa, tapi kalau nggak ngopi nggak bisa, jadi saya ngopi. Lah, itu bukan korban. Korban itu justru yang nggak bisa saudara lepaskan, itu korban. Yang menarik hati Tuhan adalah korban. Yesus itu yang menyentuh hati Bapaknya adalah korban. Sehingga Tuhan bisa bekerja lewat Yesus. Makanya kenapa ada KKR kesembuhan, orang-orang yang datang nggak punya iman sekalipun, seringkali mereka juga sembuh. Karena ada orang yang sudah membayar harganya. Nggak mungkin pendetanya itu cuma berdoa, nggak bisa. Karena untuk menanggung beban yang berat, harus dengan puasa. Baru terjadi kelepasan demi kelepasan. Makanya orang-orang yang imannya nggak nyampe, tertolong dengan harga yang sudah dibayar oleh hamba Tuhan dan timnya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Ada banyak hal, walaupun itu sudah menjadi kesalahan kita sekalipun. Tapi nggak cuma doa, minta mujizat. Akui dulu. Karena merendahkan diri intinya adalah bertobat. Kayak Ahab. Ahab itu sudah mau dihukum Tuhan. Sudah divonis salah. Tapi dia mengakui kesalahannya. Makanya Tuhan bisa ubah. Apalagi kalau itu bukan kesalahan kita. Nanti ya sampai sini ya. Nah, terakhir. Puasa membuat kita semakin diurapi. Kemudian yang tadi ya saya ingatkan lagi. Di dalam berpuasa, memecah-mecahkan roti. Artinya, seringkali juga waktu puasa. Misalnya dalam satu keluarga kita makan nih. Biasanya makannya 1 hari habisnya 100.000. Nggak mungkin 100.000 lah ya. Misalnya 300.000 masak. Tapi karena cuma makan sekali atau 3 hari nggak makan nih, cuma minum. Berarti kan kita save money kan? Tapi uang ini untuk korban. Kita bawa memberi makan untuk yang orang miskin di sekitar kita. Itu adalah korban. Tapi jangan cuma seperti itu. Bawa di dalam doa apa yang saudara ingin bawa. Mau kelepasan kayak tadi pertobatan. Yang kedua, minta pertolongan. Apa yang saudara ingin, pertolongan Tuhan. Seringkali akan terjadi luar biasa. Yakub, untuk dia mendapatkan hak kesulungan, dia melepaskan apa yang diinginkan perutnya. Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Amin. Oke, itu saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan.